Tapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang ya, anak-anak muda itu mengalami diabetes tipe 2, menyebabkan sel rusak, akhirnya muncullah penyakit pada organ jantung, karena sel jantungnya rusak kelebihan gula, sakit jantung, serangan jantung, pada ginjal, akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian dengan dibantu pola hidup, pola makan. Yang penting utamanya itu untuk kita mendapatkan remisi diabetes yang diharapkan nanti insulinnya, pankreasnya itu baik lagi, bisa pulih lagi, menghasilkan insulin ya. Berarti memang ini bisa menjawab nih pertanyaan yang biasanya juga sering dalam hati sebetulnya bisa sehat nggak sih, bisa sehat lagi nggak sih setelah ada pankreas yang rusak gitu istilahnya begitu ya. Berarti ada namanya adalah remisi diabetes, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi dokter tuh menyebutkan bahwa remisi diabetes adalah keadaan di mana memang bisa bukan stop juga ya dok ya, obat-obatan selama 3 bulan, gitu kan dok? Iya, obat-obatan harus tetap terkontrol. Jadi obat-obatan ini tujuannya kan kita jadi gini, kita memberikan obat yang tujuannya mau apapun itu ya, mau herbal, mau konvensional, yang tujuannya kita bisa membantu pankreas ini pulih lagi. Jadi 3 bulan itu biasanya kalau saya biasanya pasien akan saya bilang bahwa obat itu nanti deh, kita bahas obat itu terakhir. Yang utama komitmen pasien untuk mengatur pola hidup dulu. Pola makannya, ya olahraga, nggak harus olahraga berat ya, olahraga ringan, olahraga yang bagus untuk menekan terjadinya resistensi insulin itu cuma sebenarnya simple, jalan kaki 30 menit. Setiap pagi ya dok? Setiap pagi. Setiap hari juga? Ya. Oke. Setiap hari, setiap pagi, 30 menit aja, nggak usah terlalu berat. Nanti diatur pola makan, baru biasanya saya akan bicara di akhir itu tentang obatnya. Obatnya kapan, mau apa, mau pakai apa, mau dikombinasi antara biasanya pasien-pasien dok, saya mau pakai yang herbal aja deh. Boleh ya. Asal diatur dulu nih pola makannya. Karena sebenarnya yang kita pakai itu mau herbal, mau konvensional, tujuannya adalah untuk membantu pasien merubah pola hidup. Jadi nanti 3 bulan ya harapannya si pankreas ini kondisinya sudah baik, pola hidupnya sudah baik. Terus ada yang namanya istilahnya ya remisi diabetes. Biasanya untuk diabetes awal. Menarik nih dok. Kenapa? Soalnya ada kata-kata 3 bulan dok. Berarti memang betul-betul apakah standar 3 bulan bisa lepas obat itu dikatakan remisi diabetes atau seperti apa dok? Kenapa 3 bulan gitu Kenapa dok? 3 bulan ya? Sebenarnya dari teori ada teorinya kah? Teori psikologis ya ini. Teori psikologis paham. orang itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk merubah pola hidup. Jadi memang kalau saya pun harapannya kepada pasien ya, kalau bisa 3 bulan ini benar-benar ibu berubah nih, bapak berubah pola hidupnya, pola makannya yang biasanya saya buat jadwal nih. Pagi makannya seratnya seberapa, kalorinya seberapa, dihitung kebutuhan kalorinya. Orang diabetes tuh bukan berarti nggak boleh makan loh ya. Iya. Saya nggak mau makan biar gula saya nggak naik itu nggak boleh. Orang diabetes harus tetap ngatur makan. Tetap harus dijadwal makan berapa kali dok biasanya. Kalau saya bahkan 5 kali. 3 kali makan berat, pagi, siang, malam tetap, dan 2 kali snack. Masih boleh ya dok? Boleh. Snacknya seperti apa dok? Nah, tapi ini pada penasaran nih. Boleh nggak kayak pastel gitu, risoles gitu boleh nggak? Ya kita hitung lah ya. Snacknya itu jangan yang terus tinggi kalori. Padahal enak lagi gitu dok. Gitu ya. Aduh. Nah, jadi snacknya ya snack kita mulai beralih untuk mengajarkan pasien kembali ke real food lagi. Real food. Real food itu apa dok? Real food itu makanan yang benar-benar makanan ya, bukan seblak. Gitu? Bukan, real food itu makanan yang sesungguhnya. Jadi kayak makan itu kan sebenarnya kan nasi, sayur, lauk. Lauk itu protein yang bebas lemak. Terus mungkin sesuatu yang protein dari nabati, dari kedelai. Terus itu namanya real food ya. Terus cemilannya apa ya? Cemilannya itu buah. Itu kan real food, bukan makanan yang hasil dari produk kayak
nugget atau Oke semacamnya. Jadi oke yang oke. processed food itu Oke. kan sebenarnya bukan real food, jadi hanya Oke, memanjakan lidah. heeh heeh. Berarti memang kuncinya salah satunya adalah di bagian pola makan, diperbaiki dulu nih Iya, bahan makanannya gitu betul. ya. Berarti memang karena kan kita di era, apa ya, modern saat Modernisasi, ini heeh ya, cepet banget Dok, waktunya iya, kemudian untuk kerjanya juga iya, iya, sehingga apa ya, menghasilkan kita atau keharusan gitu ya Dok, untuk bisa makan juga cepet gitu loh. iya. Solusinya adalah biasanya fast food itu sebetulnya Dok, gitu kan? Padahal fast food juga nggak cepet loh, kita tetap nunggu loh. Iya sih ya, tetap ada prosesnya juga, mie instan juga ada godoknya Iya, juga gitu, heeh, gorengnya, siap. Dok, sebetulnya nih, kita balik lagi ke penyakit yang diabetes mhm, tadi tuh ya. Cara simpelnya ada nggak untuk tahu bahwa, oh seseorang itu kena gitu loh, diabetes itu gitu, oh ada ya. nggak Dok? Ya, simpelnya adalah kita harus melihat gejala klasik itu ada nggak. Gejala klasik diabetes itu ada 3. Hmm, Biasanya orang itu jadi mudah haus, oke. udah banyak minum kok haus Mhm terus, terus mhm mudah mhm. lapar, Mmm, udah makan tapi kok bolak-balik kok pengennya makan terus, mmm. dan, bolak-balik pergi ke kamar kecil. Jadi kayak buang air Mmm. kecil terus, itu menunjukkan sebetulnya di dalam darah kita itu sudah tinggi gula, Oke. tuh. Jadi kayak apa ya, bahasa ininya anyang-anyangan atau sugar craving gitu Iya, nggak sih, sugar Dok? craving, Jadi pingin lagi gulanya mhm padahal udah mhm, apa ya, udah apa, botol gitu ya iya. makanan atau minuman gitu ya. Oke, Dok, sebetulnya itu tapi bisa dong ya diperbaikinya gitu ya, cara memperbaikinya seperti apa, Dok? Iya bisa, dengan kita memang yang utama itu kan memang edukasi ya, Iya sih. edukasi dulu. Kita nggak capek, kan dokter tuh nggak boleh capek deh, kalau saya tuh nggak boleh. Jangan capek ya, Dok, tolong temani kita semua ya, Dok. Tuh jadi ya tetap Heeh. harus kita kembalikan ke kita tuh manusia tuh ya, apa ya, saya tuh kadang menghadapi pasien tuh not as a patient, tapi as a human. Human tuh butuhnya apa sih? Terus kayak, bapak itu pengennya apa, ibu itu pengennya apa, pengen punya kualitas hidup yang baik kan. Mhm. Jadi kita sadarkan dulu pasien, pasien tuh nggak pengen terus-terusan minum obat kan, makanya rubah Mmm. pola makannya, pola hidupnya, habit-nya Mhm mhm dirubah. mhm Kemudian kalau memang gulanya tinggi sejak awal mhm. nih, screening gulanya tinggi, Mhm. ya dalam 3 bulan itu kita coba untuk Oke. pakai obat-obatan, mau herbal, mau konvensional, yang tujuannya untuk memperbaiki resistensi insulin Mhm. atau memperbaiki kerja dari pankreasnya lagi. Oke, siap. Tapi Dok, saya sempet tergelitik nih sama kalau misalnya tadi kan, dokter menyebutkan pasien gitu ya, Dok. Sehari-hari dokter kan dinas gitu ya, bertugas di rumah sakit pastinya ya, Dok. Ya, Itu kan menangani banyak pasien, terutama juga untuk yang, penyakit dalam, itu salah mhm, satunya memang diabetes ini, karena iya. khususnya diabetes. Ada cerita menarik nggak sih, Dok, kalau misalnya tentang, pasien yang dokter, tangani gitu, Dok? Iya. Kebetulan saya itu, meskipun saya dokter penyakit dalam ya, saya juga, apa ya, praktek saya itu adalah praktek integrated, layanan Oke. antara konvensional dan herbal. Banyak Hmm. pasien tuh yang datang ke saya, "Dok, saya udah bosen nih, make obat A, Ih, make benar obat B." benar 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 benar. Nah itu, jadi, Mmm. "Boleh nggak sih Dok, saya tuh nggak usah pakai obat tapi pakai herbal aja?" Gitu. Boleh nggak? Boleh Boleh kalau dong ya saya, ya? Oke, siap boleh, siap tapi yang siap. kayak apa herbalnya dong. Gimana emang harusnya? Kalau yang sekarang kan banyak nih yang mau ngagungkan, ini obat bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes gitu ya. Iya? Tapi memang kita harus hati-hati Mmm. dalam memilih obat herbal. Oke, siap Nah, siap. jadi harus dilihat dulu nih, udah ada izin BPOM-nya belum? Oke, Ya, BEPOM ya, Dok? iya, Oke, karena terus, Dok? BPOM itu akan mengeluarkan izin pada obat-obatan yang memang secara, ilmiah sudah terstandar. Jadi Oke, sudah siap. ada uji ilmiahnya. Mhm. Terus dia, nomor 2 ya, berarti uji Mhm. ilmiah tuh. Terus yang ketiga, halal nggak? Makasih ya. Ada campuran Mhm. bahan kimianya nggak? Karena banyak Oh, tuh herbal yang juga dicampur bahan kimianya. seperti Kalau apa, Dok? Kan mmm, maksudnya kalau herbal kan kita taunya pure herbal gitu, ya Dok, makanya 100% ditumbuk, di apa ya, gitu. ya Heeh. itu yang kita pahami ya. Iya Sebetulnya iya. herbal yang benar-benar herbal itu yang dari tanaman atau apapun itu, dari akar, dari daun, Mhm. yang akan dibentuk menjadi simplisia, kemudian diproses lagi Oke. menjadi ekstrak. Mhm. Jadilah entah itu jamu, Mhm. entah itu fitofarmaka, Mmm. entah itu obat herbal terstandar ya. Nah, itu tuh
apa ya namanya, yang disebut dengan herbal. Tapi jangan salah, ada juga beberapa obat herbal yang dicampurkan dengan bahan kimia obat. Itu which is good or not? Not good. Oke. Lah Karena caranya taunya gimana, Dok? ya makanya harus konsultasi sama yang misalkan penyedia produk. Baik. Penyedia produk, dibaca komposisinya. Ya. Kemudian konsultasi ke kami. Insya Allah kalau sekarang tuh dokter-dokter lebih terbuka ya untuk penggunaan integrasi antara herbal dan konvensional atau modern medicine lah ya. Oke, Tuh, jadi komunikasikan dengan dokter, "Dok, saya boleh tidak?" Dibaca komposisinya. Oke, Gitu. oke. Jadi harus hati-hati juga pakai Oke, herbal. siap. Nah, herbal yang pas untuk diabetes ada spesifikasi tertentu? Ada. Jadi yang utamanya itu herbal yang memang secara uji klinis dia bisa memperbaiki kerja pankreas Oke, untuk menghasilkan insulin. karena memang pankreas kan yang utama kita harus Betul. perbaiki ya, Ya, Dok. Baik. dan memperbaiki resistensinya juga. Oke. Resistensi insulin. Jadi Oke. si pankreas bisa produksi, setelah insulin diproduksi, sel otot itu bisa mengenali insulinnya sehingga bisa disimpan dengan baik kelebihan gula di dalam darah ini. Tapi jangan cuma terus ya udah minum obat aja gitu ya. Iya, oke. Sekali lagi obat itu ketiga. Yang pertama Ketiga. adalah pola hidup dan pola makan dulu. Oke, obat itu termasuk juga dengan herbal itu tadi ya, Ya, Dok, ya? betul. Siap. Berarti memang kita harus, Sobat Sehat Yakuna ini pastinya ya, kita harus concern dengan apapun itu, termasuk obat dan juga herbal. Tapi memang Dokter Dian sangat-sangat juga bisa menganjurkan untuk kita bisa mengimbangi solusinya itulah dengan herbal juga. Betul. Tidak 100% dari obat konvensional Iya, saja begitu enggak, ya, tapi iya. juga ada herbalnya. Dan herbal kita juga bisa menyimpulkan sedikit nih, ada 2 nih tadi, bahwa herbal yang perlu kita pilih adalah herbal yang murni gitu ya, dan khasiatnya adalah bisa untuk keperbaikan pankreasnya dan juga resistensi insulinnya. Jadi Oke. menyebabkan ya harapannya kita sih remisi dari diabetesnya. Oke, siap. Ada lagi nggak, Dok? Sekali lagi dong, kita diberi tips yang sangat-sangat bikin kita tertampar gitu, Dok, biar bisa menghindar atau terhindar dari diabetes ini, Dok. Sebenarnya kalau saya jadi dokter itu senang-senang aja ya kedatangan pasien, ya kan? Tapi sekarang kita mau milih apakah kita masih muda nih, ya saya juga masih muda ya. Apa yang akan kita turunkan ke anak-anak kita? Tuh, apakah kita mau menurunkan penyakit terus-menerus menjadi diabetes atau memang kita mau coba nih pola. Jadi gini, kalau saya memilih ya, saya milih untuk perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan. Kemudian kalau memang sudah kok ada gejala ke arah diabetes, ya segera konsultasi. Nanti pilihan mau pakai herbal, mau pakai konvensional, itu diskusikan dengan dokter dengan baik. Dok, boleh diintegrasikan? Boleh, sangat boleh. Tapi akan seperti apa? Saya tuh tidak menutup untuk penggunaan obat herbal untuk diabetes. Nah, tapi kapan makainya? Sebaiknya ya memang kenali gejalanya sejak awal yang tadi saya sampaikan. Terus kalau misalkan, aduh kok kayaknya lingkar perutnya nih kayaknya gitu ya. Lingkar perutnya kok buncit nih. Nah, itu ayo segera untuk datang ke dokter, terus kita atur pola makan, kita atur pola hidup lagi, kita mulai pakai obat sejak awal untuk menurunkan lingkar perut, biar resistensi insulinnya menurun, biar pankreasnya tetap sehat. Siap. Biar terjadi ya nggak sampai lah kejadian. Dokter, terima kasih ya sudah memberikan kita edukasi dan juga tips yang menarik untuk kita bahwa kita harus juga jaga pola makan, jaga pola hidupnya. Itu sih yang terpenting ya, Dok ya. Siap. Dokter, kita juga terima kasih nih. Kalau misalkan di lain waktu kita bisa undang lagi ya, Dok ya. Bisa, karena banyak banget nih Sobat Sehat Yakuna yang ingin bertanya gitu ya ke dokter dan juga yang lainnya. Makanya kalau misalkan Sobat Sehat Yakuna ingin sekali untuk bisa bertanya gitu ya terkait dengan diabetes maupun juga dengan herbal, bisa tulis di
kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa subscribe Yakona Indonesia dan juga bagikan ke banyak rekan-rekanmu tentang video ini agar kita bisa sehat bersama-sama. Sampai jumpa.